Selamat pagi, Shalom. Bagaimana cuaca dingin ini? Agak terganggu kah? Halo? Agak susah bangunnya? Tapi saya tanya dulu, masih banyak kue tahun baru di rumah? Masih banyak? Jawabannya bukan amin. Masih banyak atau tidak, itu dia. Masih, oh ya, ada yang bilang masih. Bagaimana di sebelah sini? Masih banyak kue tahun barunya? Hampir. Oh, ada yang bilang habis. Ya, saudara-saudara, dalam ini nggak terasa ya. Saya sendiri pun kadang hari-hari ini nggak. Kita mikirnya sudah tanggal berapa hari ini? Coba tanggal berapa? 21. Nggak terasa. 21 hari udah lewat kita 2024. 21 hari. Dalam 21 hari ini apa yang Anda lakukan 21 hari ini? Ya, yang paling banyak menurut saya menghadiri atau mengikuti banyak acara-acara tahun baruan, ya kan begitu ya? Tahun baru di sini, tahun baru di sana, tahun baru makan kue di sini, makan kue, akhirnya makan daging sana, daging, ya perbabian semuanya ya gitu ya. Perbabian lah, wah itu luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau ingatkan saudara bahwa jangan sampai kita lupa ya, bahwa kita ini di dalam pelayanan kita akan terus bergerak untuk mengerjakan banyak hal tahun ini. Itu sebabnya kita akan ada pertemuan-pertemuan, akan ada katakanlah diskusi-diskusi kecil sekalipun. Saya akan ajak beberapa orang di antara saudara mungkin di rumah si A atau di rumah si B. Diskusinya sederhana, tidak diskusi yang berbicara tentang hal-hal yang berat teologi, ya tidak. Tapi saya sedang mengharapkan juga respon dari saudara-saudara. Bagaimana kira-kira respon Anda tentang pelayanan ini, gereja kita ini nanti ke depannya ini, tahun inilah minimal. Karena kita ini punya tema besar namanya murid yang bermultiplikasi. Jadi kita perlu menangkap sebenarnya apa yang kita mau nyatakan gitu. Termasuk saya juga yang firman Tuhan harus disampaikan. Ya, kenapa saudaraku? Karena itu penting sekali untuk kebersamaan, bagaimana kita punya kesatuan untuk bergerak bersama. 2023 saudaraku, jumlah kita semua jiwa secara keseluruhan, baik bahasa daerah maupun sekolah minggu, GAP, generasi anak panah, keluarga-keluarga semua, dewasa muda yang ada, komselnya semua, kurang lebih totalnya itu 386. Itu data di sekretariat. Dalam posisi jumlah 386, tentunya kita berharap tahun ini berapa penambahan, berapa kerinduan yang kita bisa bergerak bersama-sama. Mungkin kita bisa, ya, kalau sudah bisa 50-an orang misalnya tutup tahun kita bisa jangkau, itu suatu hal yang luar biasa. Iya saudara-saudaraku, karena kita harus memuridkan, kita harus membimbing banyak orang. Ingat ya saudara-saudara, kita sukanya punya target ketika kita bicara tentang pekerjaan. Kalau Anda ada di instansi, ya, itu selalu ada targetnya. Pencapaian-pencapaian apa yang diberikan oleh pimpinan yang notabene-nya mungkin bupati atau wali kota. Nah, kita diberikan sebuah tanggung jawab begitu. Maka kita juga dalam gereja sebenarnya punya hal-hal yang harus kita kerjakan. Tanggung jawabnya bersama-sama. Nggak bisa sendiri, nggak mungkin sendiri. Ya, saudara, nggak mungkin sendiri. Saya sendiri harus terus berpikir apa langkahnya. Ya, kalau bahasanya sering pimpinan itu atau pemimpin itu memikirkan langkah-langkah strategisnya. Apa yang harus kita kerjakan, langkah apa yang harus kita ambil. Tapi semuanya kita melakukannya, mengeksekusinya bersama-sama. Nah, memang seperti itu kondisinya. Itu sebabnya saudara-saudara harus dengerin apa ya disebut selalu arahan kali begitu ya. Apa yang mau kita kerjain? Dan kita perlu sebuah doa yang bertalu-talu untuk itu. Nggak bisa tanpa doa. Karena kita memang harus menang terlebih dahulu di udara. Menang di udara, baru kita bisa menang di darat. Seperti itu memang konsepnya. Kalau kita mau, Anda lihat coba ya sekarang bangsa-bangsa itu pakai rudal, itu main di udara semuanya itu. Setelah ditembaki dengan bom gitu baru masuk yang namanya pasukan daratnya, angkatan daratnya begitu. Nah, kita juga berdoa mati-matian, betul-betul sungguh-sungguh, baru setelah itu kita
mulai menjangkau, mulai kita melayani. Itulah di darat. Dan memang sekali lagi saya katakan pada saudara, semuanya tidak gampang. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sangat sibuk, super sibuk. Namun saya percaya pula bahwa dalam semua kesibukan Anda dan Bapak Ibu semua yang sudah mati-matian dengan kesibukan di kantor, pekerjaan, di usaha, di mana saja Anda bekerja, tetapi ingat, saya selalu ingatkan satu hal penting. Dengar ya, waktu Anda menambah jumlah sepeda motor Anda dari 1 menjadi 2, itu surga nggak bersuka cita, nggak ada gembira, nggak ada loncat-loncatnya di sana, nggak ada. Anda perbesar rumah Anda dari lantai 1 menjadi lantai 3, surga nggak bergeming, santai aja gitu, hening surga itu. Anda nambah mobil Anda 1 menjadi 2, hening surga itu. Karena itu tidak terlalu dicatat. Di surga nggak dicatat berapa mobil Anda, berapa rumah Anda, berapa, nggak dicatat. Semua yang kita miliki dalam dunia ini sebenarnya surga nggak mencatat, saudara-saudara. Anda harus ingat itu. Apa yang dicatat di surga itu? Yaitu yang kata Alkitab, 1 orang bertobat berapa? Malaikat bersorak-sorai di sana berapa? 1000 kan? Beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Itu tidak ada catatan di sana. Dan nama kita dicatat dalam daftar buku kehidupan. Nama kita dicatat. Bukan kekayaan kita yang dicatat. Halo? Jangan sampai kita terkecoh, saudara. Tahun ini pengejaran kita atau apa yang mau kita capai itu akhirnya sia-sia. Anda tahu bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin? Pernah dengar kisah itu bukan? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sekali lagi, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya banyak hartanya, tapi Lazarus yang borok kudisan, dan kemudian dia makan di bawah meja dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Dan saya beritahu dua-duanya mati bukan? Mati. Lazarus mati, tapi dia di pangkuan Abraham. Seorang kaya mati, dia ada di lautan api yang menyala-nyala, penuh dengan panas penderitaan. Dan kemudian dikatakan si orang kaya itu, dia lihat Lazarus yang miskin. Dia lihat di atas dan dia bilang, karena di pangkuan, Bapak Abraham suruhlah Lazarus itu mencelupkan tangannya di air gitu, dikasihnya ke saya. Panas kurasa. Nah, ada sebuah pertanyaan, kalau begitu Pak, orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga, begitu? Salah saudara-saudara, bukan itu maksud perumpamaan itu, kisah itu. Orang kaya dengan Lazarus yang miskin itu kembali kepada nama. Orang kaya nggak ada namanya, Lazarus ada namanya. Jadi dalam kerajaan surga nama itu, kita Wahyu bilang berbagai orang yang namanya tertulis dalam daftar buku kehidupan. Nama itu yang tertulis, itu yang membuat kita berbahagia, bukan kekayaannya. Halo, jangan sampai salah ya. Kita paksa, kita kejar 2024 dengan target yang begitu banyak. Begitu hal yang kita mau kerjakan. Keuntungan misalnya, kita keuntungan misalnya 2023 berapa? Kita dapat misalnya income-nya misalnya 1 miliar. Lalu kita tahun 2024 kita paksa bagaimana caranya 1,5 miliar. Halo, nggak dicatat itu Bapak Ibu, nggak dicatat di surga, nggak dicatat. Ini penting saya ingetin nih. Yang dicatat itu nama. Itu sebabnya apa? Ada pertanyaan orang, kalau begitu nggak perlu kita kerja keras cari uang Pak. Bukan, nggak perlu kalau kita beli tanah Pak dengan semuanya. Bukan itu. Maksudnya gimana? Gunakanlah kekayaan Anda itu untuk apa? Supaya nanti namanya itu tercatat dengan menggunakan kekayaan itu. Misalnya apa? Harusnya dengan kekayaan Anda, dengan semua yang ada pada Anda, harusnya ada di dalam diri Anda kerinduan lebih lagi untuk jadi berkat dengan kekayaan Anda. Anda mengerti maksud saya? Nangkep? Maka dengan uang Anda, bagaimana caranya saya bisa membawa jiwa-jiwa dengan uang saya ini, orang-orang bisa datang pada Tuhan. Alkitab pernah bilang bahwa kita harus melakukan persahabatan dengan mamon yang tidak jujur itu. Bersahabat dengan mamon artinya gunakan uang Anda, karena nanti
Kita diterima di dalam kemah abadi. Supaya kita diterima, kemah abadi itu surga. Artinya semua kekayaan itu ada gunanya. Halo, ada gunanya. Maaf ya saudara, kita tambah banyak, misal tambah banyak, tambah besar yang harta kita, yang bersukacita siapa? Menurut saya paling istri kita dan anak-anak, itulah yang paling hebat. Anda pikir bersukacita saudara Anda di kampung? Enggak juga, justru malah iri juga dia. Bersukacita tetangga Anda? Enggak juga. Paling bersukacita di istri anak-anak Anda. Sekarang kita mau buat bagaimana supaya surga yang bersukacita. Gempar karena ada orang-orang yang kita jangkau dan kita menangkan. Itu yang harus dikejar tahun 2024 ini. Jangan Anda kejar semua income. Saya tidak katakan itu salah. Makanya tadi saya katakan gereja kita harus mulai berpikir. Ini urusannya urusan jiwa-jiwa. Urusannya adalah urusan bagaimana kita membawa orang-orang, memperkenalkan Kristus melalui perbuatan kita, memperkenalkan, menunjukkan Kristus melalui apa karakter kita. Dan itu saudara-saudara nggak gampang memang. Tetapi saya beritahu pada saudara, itu pula lah tugasnya yang harus kita lakukan, karena itu firman. Pergi kau, kata Tuhan, amanat agungnya, pergi jadikan segala bangsa apa? Murid. Pergi, disuruh keluar, tidak nyaman di dalam. Maka saudara-saudara persiapkan diri Anda untuk Anda menjadi orang yang melayani. Nah sekali lagi saya katakan, orang yang melayani nggak mesti harus di atas mimbar ini. Amin saudara-saudaraku. Kalau saudara suaranya pun pas-pasannya, bukan false feels, ya nggak usah lah jadi singer. Karena begitu Anda nyanyi, bubar kebaktian itu gara-gara Anda situ kan gitu. Artinya apa? Enggak itu karunia Anda, enggak itu, ngerti? Karunia Anda yang lain. Jangan tuntut semua mesti yang dia semua. Karunia Anda mungkin yang lain. Nah, temukan itu. Makanya tahun ini saya, para pekerja kita akan bicara karunia. Kita harus temukan. Jangan mau seperti karunia orang. Kita diberi Tuhan karunia sendiri, tersendiri. Ada orang karunianya itu apa? Memberi. Ada orang yang karunianya itu menasehati. Ada orang karunia itu mimpin. Ada orang itu karunianya belas kasih. Ada orang yang karunianya itu mengajar. Macam-macam. Nah, Anda harus tahu itu. Tapi semuanya karunia. Dalam 1 Korintus Paulus bilang, gunakan semua untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kan ada orang punya karunia tapi kerjanya apa? Supaya mengarah ke dia. Enggak, karunia digunakan untuk mengarah ke Tuhan, supaya semua orang bisa tumbuh, bukan kepada dia, seolah-olah harus dia. Kalau dia itu melayani harus dia yang paling hebat. Kalau itu mengajar harus dia. Kalau dia berdoa harus dia yang paling hebat berdoa. Enggak ada ceritanya itu saudara-saudara. Makanya siapkan diri kita ya. Mohon maaf ya saudara, bukan berarti aku bilang kita ini tidak perlu ada target, bukan. Mungkin kita ini saya pikir saya harus ingatkan karena saya sudah terpukau sekali dengan Januari baru 21 ini saudara. Wah, terpukau saya dengan berbagai macam segala macam daging modelnya semua ada dimakan. Tapi pertanyaan saya, apakah kita terpukau dengan ada tetangga kita yang ditangkap Tuhan lalu dia datang pada Kristus lalu dia sungguh-sungguh? Itu ya harusnya begitu. Ya tak? Kita belajarnya harus betul-betul urusan kekal gitu. Ingatnya itu yang kekekalan. Karena semua akan tinggal, semua akan nggak ada, semua dilepas semua. Semua tinggal. Jadi selama kita masih ada kekuatan dalam diri ini, selama Tuhan masih beri kita sebuah kesempatan untuk itu, kerjakan sesuatu untuk kita mengambil bagian kita dalam kerajaan Allah. Amin saudara-saudaraku. Makanya ada kan lagu itu bilang hidup ini adalah ya kesempatan. Mumpung masih ada harus kita lakukan sesuatu. Nanti kalau kita sudah tidak berdaya lagi, ya kita sudah jadi berkat. Arti tidak berdaya lagi maksudnya ya pada saatnya nanti entah apapun yang terjadi itu pastilah tidak berdaya lagi. Ada saatnya.
Di mana saat tidak berdaya? Bisa karena sakit, bisa karena celakaan, bisa oleh karena sudah tua renta. Ya banyak pulanya sudah diborongnya penyakit. Ya memang ya namanya seluruh organ tubuhnya merosot begitu ya kekuatannya. Itu wajar. Nah sebelum itu semua terjadi dan sampai pada masa itu, sekarang masih kuat. Anda dan saya perlu, saya ajak saudara hari ini, ayo sing-singkan lengan bajumu. Bagaimana kita membawa orang, mengingatkan setiap orang untuk datang pada Tuhan. Jadi kalau Anda punya mobil, kan saya bilang, gunakan mobil Anda untuk apa? Tempat orang bisa kau bawa dengan mobil itu, bersama-sama datang ibadah. Itu artinya sama seperti saya bilang tadi, kekayaan Anda itu Anda gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Anda gunakan untuk dicatat nanti di surga orang-orang yang akan Anda bawa dari kekayaan Anda itu. Bagaimana saudara-saudara? Apakah khotbah ini mulai kayaknya ada mulai menggelisahkan hatimu? Tanya dulu kiri kanannya. Cemana? Ada kakak? Halo, halo. Ayo. Adakah khotbah ini mulai menakutkan dirimu? Hah? Halo. Saya wajar ya sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan kan. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya kan. Bukan berarti Anda tidak boleh punya banyak rumah, tanah dibeli sana kiri kanan muka belakang beli semua, enggak ada masalah. Bagus itu Pak, bagus. Tapi ingat ya, saya cuma ingetin, berapa petak tanah Anda enggak dicatat di surga. Di pentanaan yang catat itu. Di surga enggak dicatat, itu masalahnya. Yang dicatat itu adalah nama, dicatat di sana, daftar buku kehidupan. Itu yang dicatat. Jadi kita harus belajar hari ini. Sekali lagi saya katakan, apa ya yang harus saya kerjakan supaya banyak orang bisa datang pada Tuhan? Bagaimana yang saya harus lakukan supaya orang-orang bisa datang pada Tuhan? Itulah hari ini, pikirkan dengan baik. Semiskin apapun Anda menurut Anda, jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak bisa dipakai Tuhan. Semiskin apapun Anda, Tuhan bisa memakai Anda. Amin saudara-saudaraku. Itu makanya coba usahakan kita jangkau lagi. Jangkau lagi. Berapa banyak? Usahakan saudara-saudaraku. Usahakan. Seberapa yang kita bisa, seberapa yang kita mampu. Memang sekali lagi saya katakan capek pulang kerja apa, tapi di tempat kerja itu kita bisa membawa orang. Di tempat kita berusaha, kiri kanan ada orang yang apa, kita bisa ingatkan, ajak untuk ibadah. Kenapa tidak? Ya, jangan seperti saya menemukan ada teman pendeta ini susahnya. Begitu orangnya miskin, nggak diajaknya ke gereja, tapi orang kaya diajaknya. Karena dia pikir gini, kalau miskin ini ini parah ini. Apalagi udah mau mati pula lagi, susah ngurusnya nih katanya. Biarlah gereja lain aja yang ngurus, jangan aku katanya. Tapi kalau udah kaya ini baru dikunjungi berpuluh kali. Nah saya nggak bisa seperti itu pula. Bapak Ibu tahulah, sama semuanya. Buat saya semua kita sama. Karena apa? Sekali lagi, semua kita berharga. Amin saudara-saudaraku. Setuju saudara-saudara? Saya akan usahakan, akan coba dengan waktu yang ada, saya coba akan mengunjungi Anda, saya akan coba melihat keluarga Anda. Ya, nggak mungkin saya buang begitu, nggak mungkin. Tapi persoalannya seringkali yang selalu berpikir begini, apalagi sih Pak, aku kan sudah ke gereja, aku kan sudah kebaktian, udahlah. Kolektif Pak, kalau kolektif, kasih, apalagi sih Pak? Perpuluhan ya ada sekali-sekali, tapi pokoknya ada Pak. Duduk, pokoknya aku dengar kebaktian aja lah Pak, nggak usah lagi lah. Yang kayak gini saudara, itu yang saya katakan, orang menaruh dalam pikirannya nyaman. Padahal menurut saya dari dulu gereja itu adalah bengkel. Gereja itu bukannya restoran, tapi sekarang memang di kota-kota besar gereja itu jadi restoran. Apa maksudnya? Dikasih yang enak-enak sama jemaat itu. Khotbahnya pun pokoknya berkat. Restoran enak pokoknya. Semuanya dikasih, semuanya itu yang pokoknya enak, nikmat-nikmat. Akhirnya jemaat itu
kolesterol rohani, tahu saudara-saudara? Asam urat rohani jemaat itu gara-gara itu yang enak semua dikasihin semuanya. Nggak pernah bicara tentang dosa, nggak pernah bicara tentang kesetiaan dalam Tuhan. Pokoknya berkat saja. Nah itu, makanya banyak orang ngumpul. Enak khotbahnya kenapa? Nggak pernah disentil-sentil dosa kita. Pendeta bangun itu saat dosa kita diingat-ingat, dikorek-koreknya itu. Padahal nggak pernah saya korek, karena Anda sendiri yang merasa terkorek. Padahal aku khotbah apa adanya aja. Sampai ada pula lagi khotbah satu gereja, begitu masuk pulang, pas keluar apa? Pak Pendeta, itu tadi ada satu tokoh jemaat Pak, dia apa boleh buat Pak, dibilangnya Bapak nggak usah lagi diundang ke gereja ini karena katanya Bapak mengorek-ngorek dosanya. Nah, kok kenal pun tidak. Lucu kan? Dalam hatiku gini, kok kenal pun tidak. Entah siapa itu. Nah saudara-saudara, jangan gitu. Itu artinya Anda sedang berkata kepada diri Anda, tidak mau saya ngambil kesempatan untuk saya melakukan sesuatu. Maaf ya, jangan nanti setelah sakit. Nah ini kan kejadian sering terjadi. Pak dokter sehat apa nggak peduli Tuhan, nggak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi begitu sakit kena si Malapari. Tahu si Malapari? Hah? Ada yang nggak tahu si Malapari? Yang bengkok sebelah gini. Si Malapari. Setelah Anda kena si Malapari, lalu Anda bilang, Pak Pendeta doakan saya. Kalau saya sembuh Pak Pendeta, saya akan melayani Tuhan Pak Pendeta. Saya janji Tuhan. Apa kata malaikat? Pret. Dulu waktu kau sehat kau nggak cari, kau nggak sungguh-sungguh. Waktu kau lagi gembira, kau nggak melayani Tuhan. Tapi setelah sakit-sakitan kau bilang melayani Tuhan. Bohonglah itu. Nah saudara-saudara, ini kan sudah mulai lagi. Saya sudah bisa rasa ini. Mulai ada yang menggelisahkan. Apakah khotbah ini menggelisahkan hatimu? Tanya dulu kiri kanannya. Aduh, bagaimana? Saya percaya khotbah ini menyenangkan Anda. Katakan amin ya. Bilang kiri kanannya, bagus sekali khotbah itu, mantap. Saya bilang kiri kanannya, pas sekali khotbahnya itu, pas sekali. Saudara-saudara jangan anggap saudara-saudara selalu dalam diri Anda semuanya mau senang, berkat gitu. Enggak. Saya cuma mengingatkan Anda karena ini penting sekali di dalam kehidupan kita, sebagai kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman, bagaimana Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang besar supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatunya juga dengan hal-hal yang besar. Saudara, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakan juga perkara-perkara yang besar. Anda dan saya perlu selalu mengerjakan itu. Harapkan yang besar, kerjakan juga yang besar. Jangan harapkan yang besar dari Tuhan, Anda kerjakan yang kecil. Jangan begitu. Harapkan yang besar. Karena apa? Allah kita besar. Allah kita bukan Allah yang kecil. Halo. Allah kita bukan Allah yang kecil. Allah kita Allah yang besar. Tadi pagi saya sudah sampaikan kebenaran ini dan saya coba ulang dengan pelan bagaimana sebenarnya kita menjalani hidup ya tentang Roma. Mari kita lihat kitab Bisakah bantu siapa tadi yang ikut ibadah satu? Roma pasal berapa tadi itu? Pasal yang ke 11 ya. Oke. Pasal yang ke berapa? Pasal yang ke 11 ayat 33 sampai 36. Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Saya baca 33, saudara baca 34, 35 dan sama-sama kita 36. Saya mulai ayat 33 Roma 11. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34.
Lalu siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 36. Bagi dialah kemuliaan. Dari ayat 36 inilah yang sering disebut dalam konsep berdemokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitu. Nah 36 ini bilang dari dia, oleh dia, dan untuk dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudara, kita punya sebuah keyakinan bahwa Allah itu tak terselami. Luar biasa hikmat pengetahuannya, dahsyatnya luar biasa. Pertanyaan saya, Anda beriman untuk itu atau tidak? Iya, harusnya Anda punya iman untuk itu. Segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu. Jadi iman kita itu, kita punya sebuah pengertian iman jangan kebablasan atau apa ya, membabi buta atau buta begitu. Beriman percaya Tuhan, ya percaya, ya, tapi nggak ada dasarnya. Anda harus punya dasar pengertian. Dengan akal budi Anda harus menangkap. Iya, betul gitu. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Ya ini, semua lihat alam semesta ini aja. Jangankan begitu dulu ya, ini mimbar ada penciptanya, mic ada penciptanya, keyboard ada penciptanya, seisi dunia dengan segala macam ini semua alam semesta ada ya penciptanya. Penciptanya itu Allah, pencipta yang luar biasa, dari Dia semuanya, dan oleh karena Dia saja, dan kemudian segala sesuatunya kepada Dia. Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda punya mobil, punya segala sesuatu yang Anda miliki, itu semua dari Dia, oleh karena Dia juga, dan Anda harus kasih kemuliaan kepada Dia juga, karena tidak ada sebenarnya kemampuan kita dalam memiliki segala sesuatu. Nggak ada sebenarnya, semua karena Dia saja. Jadi Anda harus sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun yang kita miliki itu karena Dia. Nah oleh karena itu semua dari Dia, dan oleh karena Dia, lalu untuk Dia, berarti dalam perencanaan hidup ini kita harus tahu bahwa semuanya ada karena Dia. Maka oleh karena itu, yang kedua kesimpulannya, segala sesuatu yang kita kerjakan tadinya, semuanya yang kita miliki, yang kita miliki semuanya tadi, segala sesuatunya itu karena Dia, iya kan? Segala sesuatunya karena Dia. Maka segala sesuatu yang kita sudah miliki ini, gunakanlah ini untuk siapa? Untuk Dia juga. Jadi Anda lakukan segala sesuatunya itu untuk Dia, untuk Tuhan. Nah, bagaimana caranya menggunakan apa yang sudah kita punya dan kita miliki semuanya ini untuk Tuhan? Bahasa Alkitabnya itu bilang, ya kita melayani Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan rindukan. Apa itu? Ya salah satu terpenting yang harus kita miliki adalah dalam diri kita, itu perintah agung yang disebut amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Pergi, keluar, jangkau. Jadi saudara-saudara, kita memang mulainya dengan doa-doa, saya percaya. Karena tadi saya bilang kita harus menang di udara dan baru bisa kita menang di darat. Itu sebabnya kita perlu mendoakan tetangga kiri kanan muka belakang dan seluruh orang-orang di kantor pekerjaan kita, pedagang, kalau kita jadi pedagang berarti teman-teman dagang kita, semuanya. Tapi semua tujuannya itu memang harus melakukan amanat agung itu. Maka oleh karena itu, karena segala sesuatu, kita jadi pedagang, kita punya usaha, ingat baik-baik, ini semua karena Dia. Lalu oleh karena
Dia yang memberikan saya ini, maka gunakan untuk Dia juga. Dan jangan kita mencari kemuliaan untuk diri kita. Kemuliaan berikan semuanya kepada Dia lagi. Begitulah hidup memang. Gak ada yang perlu kita banggakan dan sombongkan hidup ini. Gak ada. Semakin hari saya semakin menyadari dan mengerti. Iya ya Tuhan ya. Gak ada ya. Mobilnya, apanya, gak ada yang perlu dibanggakan. Dalam ketidakadaan kita pun gak perlu kita juga merasa minder. Misalnya ya kita belum punya sepeda motor, kita belum punya rumah baru, kita belum punya ini, belum punya itu. Gak ada yang perlu kita rasa minder. Kita harus berkata semua karena Tuhan, semua oleh karena Dia. Maka orang kalau sadar dari Dia dan karena oleh Dia, begitu karena oleh Dianya semua, kita datang pada Tuhan. Karena ini semua bisa karena Tuhan, maka kita minta sama Tuhan. Kita berharap pada Dia. Karena ini oleh Dia, Bapa yang baik. Kita doa, ini aku, inilah dia kondisiku, ini dia Tuhan. Engkaulah yang menuntun hidupku, langkahku Tuhan tolong. Semua ini oleh karena Engkau saja aku bisa. Jangan izinkan kakiku melangkah Tuhan, kalau bukan Kau yang menyertai aku. Itu dia. Tahun 2024 ini Tuhan, jangan izinkan kakiku melangkah kalau bukan Kau menyertai. Jangan izinkan Tuhan aku memulai sesuatu yang baru, program atau apapun yang baru, rencana rancangan yang baru yang mau kukerjakan. Jangan izinkan aku Tuhan kalau bukan Kau yang menyertai aku. Wih, itu luar biasa loh saudara. Itu artinya kita sedang berkata hanya karena Tuhan, oleh karena Dia. Luar biasa. Kalau begitu ada yang perlu disombongkan? Hah? Ada? Saudara, ada? Enggak ada kan yang perlu disombongkan kan? Enggak ada lah. Apa yang perlu disombongkan? Enggak ada. Oh, semua karena Tuhan, semua oleh karena Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tenang saja karena Tuhan yang beracara, Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin semua ini. Haleluya. Bagaimana saudara? Anda nangkap maksudnya? Anda nangkap? Iya. Kita lihat yang terakhir. Kita perhatikan kitab Yakobus. Mari kita perhatikan kitab Yakobus, saudara-saudaraku. Di dalam kitab Yakobus menarik sekali ketika Yakobus menuliskan suratnya bagaimana tentang iman dan juga perbuatan. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus 2 dengan cepat. Yakobus 2 dengan cepat. Ayat 21 sampai 23. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita akan akhiri ya. Ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ada satu hal yang menarik. Minggu-minggu depan kalau kita punya waktu lagi, kita akan banyak berbicara tentang orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Tapi bukan iman kebablasan, bukan iman buta, bukan iman hawa nafsu, bukan iman hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tidak. Orang beriman itu pastinya selalu saya lihat dalam Alkitab, beriman itu berbicara bagaimana dia itu bisa meninggikan Tuhan, bisa lebih mencintai Tuhan, bukan untuk hawa nafsunya. Dan yang menarik, Abraham dikatakan begini, Abraham dianggap sebagai orang yang menjadi sahabat Allah. Ingat ya, sahabat Allah. Levelnya udah sahabat Allah. Itu
Menjadi sahabat itu artinya dia sudah mengerti, dia sudah menyadari hati sahabatnya itu. Apa yang sebenarnya terkandung dalam hati sahabat. Namanya sahabat kan begitu. Kalau kita bersahabat dengan orang berarti kita sudah bisa curhat. Dan kita sudah mengenali orang ini, sahabat kita ini apa adanya. Ibu gembala punya teman-teman ya ada, mereka udah sahabatan, ada 1-2 ibu-ibu. Jadi kalau mereka sudah ngobrol cerita itu sampai kadang-kadang saya ketawa. Mereka ngomong pakai bahasa Batak lagi kan. Ada lagi ngomongnya itu kadang-kadang dibilang ibu, apanya kau ini perbada? Masa gitu kau perbada? Mister perbada kau yang hulitan. Nah, kalau sahabat sudah ngomong, temennya di sana nggak ada sakit hati. Memang pendeta ini pun begini. Memang kau perbadanya kau. Tapi nggak ada sakit hati. Terus ketawa-ketawa lagi. Ina hulitan ho. Itu aja pun pelit kali kau. Kau jogo di belakang meja itu kau jaga. Selalu kasir itu aja kau jaga. Olah di hepeng. Tapi kalau disambut temennya, memang Eda inilah. Nggak ada yang dibuka. Sampai cerita apa adanya tentang dia cerita. Sampai saya ketawa sama mama. Dia bilang ya, ini pakai, makanya saya tahu pakai speaker. Eda, udah ada emasku lah, udah kutambah emasku semalam. Begini. Cerita emasnya, cerita berapa uangnya habis emasnya dipakai suaminya. Cerita semua apa adanya. Lalu ditegur sama ibu lagi. Dia bilang, jangan gitu kau Eda, begini. Itulah Eda, begini. Mereka sudah berteman tuh hampir 5 tahun lebih. Nggak pernah dimarah-marahin lagi. Tapi nggak pernah sakit hati. Karena dia kenal hati. Nggak ada sakit hati, dendam apalagi. Nggak ada itu. Nah, Abraham itu menjadi sahabatnya Allah. Dia tahu, dia kenal hatinya Allah itu. Dan yang menarik adalah saudara-saudaraku, pada waktu Abraham disuruh Tuhan, itu anakmu, ingat ya, Ishak itu didapat pada hari tua, susah payah, jungkir balik itu doa sampai dia melakukan kesalahan gara-gara menunggu Ishak itu lahir. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, persembahkan tuh di sana tuh korban di Gunung Muria. Dan disuruh bawa, waktu dia bawa dia nggak pikir 2 kali. Dia bawa, kalau kita baca kisahnya dalam kitab Kejadian itu, dia bawa santai aja, dia siapkan pisaunya, dia siapkan kayu apinya, lalu pergi. Dan waktu dipergi, Ishaknya sendiri bilang, Bapak di sini ada kayu api, nanti ada apinya. Mana dombanya? Dia nggak tahu bahwa dia yang dipotong di situ nanti. Tapi Abraham dengan yakin dia bilang, Allah akan menyediakan anakku. Nah, itulah yang dikenal selalu dengan Yehovah Jireh. Yehovah Jireh itu artinya Tuhan Allah menyediakan. Sebutan kepada Allah kita itu banyak. Ada Yehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Salom. Jadi waktu dikatakan Allah menyediakan, itu sebenarnya dia punya iman. Apa iman Abraham? Saudara-saudaraku, dia punya iman. Kalau Anda baca dengan baik, udah dipersembahkan, dia punya keyakinan bahwa anaknya itu akan bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Anaknya ini bisa, bagaimana, udah mati pun dia pasti dibangkitkan Tuhan. Dia percaya itu. Maka dalam kepercayaannya itulah dia membawa anaknya, dia yakin. Udah disiapkannya, taruhnya kayu apinya, taruhnya anaknya, diikatnya kaki tangannya, lalu dia yakin kali. Dia nggak ada sedikit pun ragu, dia ambil pisaunya, mau dia bunuh anaknya. Dipersembahkannya, habis nanti dipotongnya, nanti bakarnya kayu api, dibakarnya anaknya jadi persembahan gitu. Nggak ada mikir bagaimana nanti, percaya saja dia. Jadi rupa-rupanya saudara-saudara, sahabat Allah atau imannya menjadi sempurna, iman ini menjadi sempurna, rupanya harus ada perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan, imannya nggak sempurna. Sia-sia katanya. Iman tanpa perbuatan adalah
Sia-sia Anda baca ayat 17-nya. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya mati. Tidak ada gunanya, saudara-saudaraku. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatannya. Jadi saat dia melakukan itu, kenapa dia itu? Kembali kepada ayat tadi, bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia persembahkan untuk Tuhannya ini. Yang terbaik nggak apa-apa. Anakku yang kudapat pada hari tuaku pun salania. Karena memang untuk Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan selama-lamanya, dia ambil, dia mau bunuh. Begitu saudara-saudara. Itu iman yang luar biasa. Bisa Anda bayangkan? Bagaimana contohnya iman yang luar biasa? Contoh. Seandainya nih, Tuhan bilang, aku mau ganti mobilmu menjadi mobil Innova terbaru. Kita senang? Senang, haleluya. Tapi Tuhan bilang, mobilmu yang lama jual, kasih ke gereja dulu. Bagaimana? Berani? Halo? Berani? Halo? Pasti Anda bilang, ini bukan suara Tuhan, ini pasti iblis yang mengganggu. Ngerti maksudnya? Ya kan begitu kan? Anda mau dapatkan yang terbaik, terus Anda tidak pernah memberi, gimana dong? Maka itu artinya iman itu harus ada perbuatannya. Kalau Anda mau mendapat, berarti Anda harus memberi. Anda mau memperoleh, mau mendapat, tapi Anda nggak pernah memberi, mana mungkin? Di mana ceritanya itu? Jadi iman yang sesungguhnya adalah iman yang ada, yang dilakukan perbuatannya itu. Karena dia tahu dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi jangan iman yang kebablasan, yang tahu kebablasan, iman buta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami diberkati, haleluya, dalam nama Yesus. Usahaku maju dalam nama Yesus. Salahkah berdoa gitu? Enggak salah. Tapi ketika ditanya, dituntut Tuhan, kalau begitu kau yang sudah dapat hari ini, coba kau mulai lakukan. Gunakan apa yang kau dapat untuk melayani Tuhan. Apa jawaban Anda? Oh Tuhan, sibuk kali Tuhan, aduh, masuk pula barangku besok. Karena dia pedagang, aduh Tuhan jangan dulu lah, jangan lu aku melayani lah, susah inilah, aduh berat ini. Coba. Tapi doanya dalam Yesus diberkati, haleluya, dalam nama Yesus. Salahkah? Tidak salah. Sampai ada yang, mohon maaf, agak sedikit menurutku kurang waras doa imannya. Apa itu? Karena dia perlu mobil tetangganya ditumpang tangannya, dalam nama Yesus pindah mobil ini ke rumah saya. Ngapain kau doain mobil tetanggamu pindah? Nggak usah. Lalu memakai ayat apa? Jikalau aku punya iman sebesar biji sawi, kalau aku berkata gunung itu pindah, maka aku berdoa dalam nama Yesus, pindah mobil ini ke rumahku, dalam nama Yesus. Sampai kiamat enggak pindah-pindah. Jangan kau pakai iman, itu bukan iman. Itu bukan iman. Itu namanya apa? Keinginanmu, kemauanmu, akhirnya disusupi dengan kedagingan. Jangan gitu. Jadi saudaraku, tahu segala sesuatu oleh karena dia, dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi Anda lakukan semuanya karena ini adalah dari dia. Hei, halo. Abraham bilang ini dari dia. Ngerti? Ishak itu dari siapa? Dari dia kan? Ini dari dia. Dia besar oleh karena dia. Maka sekarang kuberikan untuk dia. Dan untuk apa semuanya itu? Supaya kemuliaan hanya bagi dua. Habis. Kemuliaan bukan untuk saya, kemuliaan bukan untuk kita manusia. Maka dengan santainya dia ambil belatinya. Untung saja malaikat datang dengan cepat. Kurasa kalau nggak ada malaikat tadi datang, udah habis itu. Malaikat langsung bilang, Abraham, Abraham, dengan suara yang keras. Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sampai Abraham tertahan. Malaikat bilang, sudah ku tahu sekarang hatimu, katanya. Sudah ku tahu sekarang bahwa engkau lebih mengasihi aku. Jadi semua yang ada dalam dunia ini, kalau kita tahu bahwa semua adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia, kita harus menyadari itu semuanya tidak ada apa-apanya. Harus nomor satu dan terutama, bukan segala sesuatu yang sudah ada di dunia,
Tapi Dia itulah nomor satu segala-galanya. Amin saudara-saudaraku. Maka jalanilah hidup ini tahun 2024 dengan penuh semangat. Haleluya, amin. Dengan berkata, aku bisa semua karena semua dari Dia. Sekolahkan anakmu, sekolahkan. Jangan takut. Bagaimana Tuhan? Hesoya, Eloah, dengan semua sebutan. Debata. Jangan. Jalani dengan berkata, segala sesuatu dari Dia. Maka kau pasti akan tolong dari Tuhan. Lalu dia berkata, oleh karena Tuhan aku pasti bisa. Dan semua hidupku hanya untuk Dia. Lalu Anda tutup dalam doa, kemuliaan hanya bagi Dia. Kalau nanti anakku berhasil, kalau nanti semuanya sukses, kalau nanti usahaku bertambah, kalau nanti tokoku bertambah 2-3, sampai akhirnya semua orang di situ tidak punya toko lagi, hanya akulah punya toko semuanya. Haleluya. Dan kau hanya pasti tetap harus bilang, kemuliaan hanya, sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Dia, bukan karena saya, bukan karena aku mado gule, bukan karena aku ini mado sarumaha, bukan karena aku mado sida butar, bukan karena aku mado bangun, bukan, nggak ada hubungannya itu. Anda hanya akan bilang, semuanya karena Tuhan. Anda akan angkat tangan Anda dua-dua, lalu Anda akan memuji Tuhan dan berkata, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akhiri, saya tutup dengan harapan besar. Pulang dari sini Anda harus taruh dalam pikiran Anda bahwa segala sesuatu dari Dia. Oh, kita ucapkan dulu. Segala sesuatu dari Dia. 2, 3 ya. Oleh karena Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai berapa lama? Selama-lamanya. Ya, amin ya. Amin ya. Bilang dulu, pekerjaanku, kalau yang PNS ku ini dari Dia. Bagi yang pedagang bilang, daganganku dari Dia. Walaupun ku ambil tadi itu ya dari seborong-borong, tapi dari Dianya itu. Oke, setuju ya? Kalau Anda itu seorang guru, pekerjaanku pendidik ini dari Dia. Kalau engkau jadi pekerjaan, kau masih pelajar, kau semua bilang dari Dia. Yang menjadi caleg, ada yang menjadi caleg di sini, bilang aku caleg ini karena Dia, dari Dia. Karena di antara kita ada yang jadi caleg, saudara-saudara, jangan salah. Dari Dia, oh haleluya Tuhan. Nanti kalau sudah bisa duduk, oleh karena Dialah, nanti aku bisa duduk. Dan akhirnya kalau udah duduk, untuk siapa? Untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Caleg-caleg, ada yang caleg? Ada yang nyambutkan amin katanya. Nah itu dia orangnya. Tidak usah lihat kiri kanan, jangan-jangan Anda itu bisa jadi saudara. Ada, ya saudara-saudaraku, semua karena Dia. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.